Ibu-ibu, ingat, anak bukan musuh. Anak adalah amanah. Kadang membantah, itu bukan karena dia tidak hormat, Bu. Tapi karena dia sedang tumbuh, sedang belajar, mengekspresikan diri, dan tentu dia lagi butuh bimbingan. Ya. Jika ada orang tua menjadi teladan dengan kesabarannya, dengan banyak berdoa, insya Allah anak akan tumbuh menjadi lembut, patuh, dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pancar Hati, terutama ibu-ibu hebat, ibu-ibu muda yang hari ini mungkin sudah berjibaku mulai dari bangun subuh, menyiapkan sarapan, mengurus anak, sampai menyiapkan segala sesuatu untuk suami berangkat kerja. Hari ini kita membahas sebuah tema yang banyak banget ditanyakan ibu-ibu, menghadapi anak yang suka membantah. Alhamdulillah hari ini sudah hadir guru kita tercinta Ustadz Dr. Agus Haji Didi Faidudin. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik, Mas Ibrahim, baik, alhamdulillah. Masya Allah, ya, tema kita luar biasa karena hampir setiap ibu pernah merasa bingung, bingung menghadapi anak yang mulai suka melawan, mulai suka membantah dan ngeyel. Gitu ya. Apalagi di era modern sekarang ini, anak-anak semakin kritis, makin berani mengungkapkan pendapat. Kadang orang tua belum siap. Ya, nih, Ya, betul sekali nih. ya. Jadi sebenarnya apa ya penyebab anak-anak ini suka membantah, Ustaz? Ya, ada beberapa faktor, Mas Haji. Ya. Ibu-ibu semuanya, mari kita cermati karena anak-anak memang secara tahapan demi tahapan muncul satu ketika dia mengeluarkan pendapatnya yang kita sebut juga kalau pendapatnya agak keras disebut dengan membantah. Apa faktor tersebut? Yang pertama, kenali tentang fase perkembangan psikologis. Ya, ya. Terutama di usia 6 sampai 12 tahun mereka sedang membangun daripada identitas dan keberaniannya ya untuk berbicara, untuk berbicara. Kita ingat beberapa hadis dalam proses pembinaan anak yang berusia 0 sampai 7 tahun ya, untuk urusan sholat itu diberikan pendidikan, dibimbing dan diajari 0 sampai 7 tahun ya. Dikasih contoh bagaimana wudhunya, bagaimana takbirnya, ruku dan sujudnya. Kalaupun mungkin dia masih bercanda-canda, tapi dia akan meniru apa yang ibu-ibu lakukan. Dan ingat, ketika sudah usia 10 tahun, ada kewajiban sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, tegur ya, dan berikan yang namanya punishment, memberikan hukuman yang mendidik kepada anak-anak untuk urusan sholat. Nah, ternyata hadis ini sejalan dengan perkembangan psikologis di mana 0 sampai 7 tahun itu adalah dibimbing, diajak, Ya. tapi ketika sudah 10 tahun diberikan kalau kamu tidak sholat ini sanksinya, baik secara verbal ataupun secara fisik yang barangkali tetap menjaga untuk dalam proses fisik yang mendidik, bukan fisik yang memberikan emosi. Yang kedua, ibu-ibu semua, lingkungan. Lingkungan ini penting. Kenapa? Karena yang menjadikan anak kita ini sukses, berhasil, nyaman, tidak melawan karena lingkungan. Ya. Sampai Rasulullah SAW menyampaikan bentuk hadisnya ini, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci.
bagai kertas putih yang kosong. Ya. Pak abawahu, kedua orang tuanya, au yunasironihi, au yumajisanihi, au yuwahidanihi. Kedua orang tua yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi dan Majusi. Artinya apa? Lingkungan. Di sini orang tua itu menjadi lingkungan. Kenapa? Lingkungan pertama adalah ibunya, adalah bapaknya. Ya. Lingkungan kedua, lingkungan rumah. Kemudian teman sebayanya dan lain sebagainya. Jadi lingkungan itu termasuk hari ini yang jadi berat adalah lingkungan itu adalah tontonan. Dari HP, ibu lagi kemana, anak kadang-kadang buka-buka HP, ini tontonan di lingkungan nih, lingkungan. Lalu yang kedua, teman sebaya. Teman sebaya senangnya olahraga, anak kita ngikutin, ngikutin. Lalu kemudian ya media sosialnya, media sosial. Yang ketiga, ibu-ibu, cara komunikasi dengan orang tua. Jadi kadang tanpa sadar orang tua terlalu keras. Orang tua merasa benar, padahal harus dilihat perkembangan zamannya. Ya. Akhirnya kurang dialog. Kenapa kurang dialog? Anak itu nggak mau disalahkan. Ketika sering disalahkan, kata dia lebih baik diam daripada disalahin lagi. Ini repot nih kalau sudah ada anak yang seperti itu. Jadi tolong kerjasama. Bukan tugas ibu sendiri, tentu tugas bersama dengan suami. Untuk apa? Untuk menciptakan komunikasi. Ya. Ketika anak itu bisa berani mengungkapkan apa yang terjadi, berarti komunikasi ibu benar. Ya. Dan ada anak juga yang takut untuk berkomunikasi karena takut disalahkan, atau mungkin takut dilarang itu dan dilarang ini. Kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Akhirnya stres juga anak. Nah, ini cara berkomunikasi. Jadi dengan kurang dialog, artinya ya, anak tidak berani menyampaikan apa yang jadi unek-uneknya. Yang keempat, emosi anak yang belum stabil. Ini pahami betul. Pahami betul. Anak dari 0 sampai 7 tahun itu butuhnya sentuhan fisik. Butuhnya adalah belean, dekapan. Itu butuh banget gitu. Nah, di atas 7 tahun baru pengertian halal dan haram, boleh dan tidak, itu diajari seperti itu. Diajari seperti itu. Yang keempat, emosi anak yang belum stabil itu direnungkan. Allah mengingatkan kita dalam Luqman surat ayat Quran surat Luqman ayat ke-13 sampai 19, bagaimana Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada anaknya dengan lembut. Luqmanul Hakim dengan lembut, penuh hikmah, penuh dialog, ya. Sampai saya ingat pesan almarhum Kiai Haji Maimun Jubair, Bahmun, itu yang meninggal di Mekah. Saya sangat ingat ketika beliau memberikan satu pelajaran, di mana didiklah anak-anak sesuai dengan psikologinya, sesuai dengan kemampuannya. Jangan paksa anak itu pintar dengan caramu, karena yang memintarkan anak itu Allah. Jangan kamu paksa berdisiplin sehingga ada kebencian kepadamu, karena yang melahirkan ahlukul karimah itu Allah. Kamu didiklah anak dengan benar, dengan waktu yang benar, maka Allah lah yang akan menentukan kebaikan di dalamnya. Begitu Mas Haji. Baik. Jadi Islam mengajarkan pola asuh yang penuh kelembutan. Betul Mas Haji, betul. Rasulullah SAW adalah orang yang paling lembut kepada anak-anak. Bahkan ada hadis, barang siapa tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Pernah satu ketika Rasulullah SAW itu di saat Idul Fitri itu sampai ada anak yang diam aja. Lalu kemudian ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu diam? Saya sudah tidak ada lagi ayah dan ibu.
bagaimana saya bisa meminta baju buat lebaran, meminta makanan buat lebaran. Ayah dan ibu saya sudah nggak ada. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ya. Dia tarik tangannya, dia peluk anak itu, lalu dengan lembut beliau katakan, maukah Rasulullah menjadi ayah? Maukah Rasulullah menjadi ayahmu? Ya. Masya Allah, itu anak setelah didekap oleh Rasulullah berusaha untuk meluapkan kegembiraannya. Dia lari berputar-putar, aku anak Rasulullah, aku anak Rasulullah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Ustaz, saya pernah dengar satu cerita yang lucu ya. Ada seorang ibu berkata begini, anak saya kalau saya suruh mandi jawabnya bentar. Ya. Sampai air pump berhenti masih tetap aja jawabannya bentar. Iya, itulah fenomena terjadi hari-hari ya. Ada juga tipe yang lain Mas Haji. Ya. Disuruh makan, cepat makan nah. Gitu. Ya. Dia malah jawab, aku lagi loading. Betul Ustaz, bahkan ada yang lebih kreatif. Ibunya bilang begini, Dek belajar yuk. Anaknya jawab, aku kan masih kecil nih, jangan kasih yang berat-berat. Aduh, itu calon pengacara itu, pengacara masa depan ya, suka cari argumen, cari alasan. Tapi ibu-ibunya sudah capek gitu kan, pengen buru-buru selesai, anaknya masih filosofi. Tapi begitulah Ustaz, anak-anak zaman now kadang-kadang kalau tidak disikapi dengan tenang bisa bikin emosi naik. Bagaimana Islam mengarahkan orang tua menghadapi anak yang membantah? Bagaimana Ustaz? Mas Haji dan ibu-ibu semua, ada 3 prinsip di dalam Islam ya. Tolong hari ini bukan ngajarin ibu-ibu juga, ini adalah untuk kita semua Ya. untuk menerapkan ilmu ini. Kenapa? Karena kita sama-sama belajar Bu, ya, sama-sama belajar, bahkan ibu yang lebih pintar sebenarnya karena praktek langsung. Prinsipnya yang 3 itu apa saja? Yang pertama, bicaralah dengan lembut, disertai dengan kesabaran. Disertai dengan kesabaran. Jadi kita kembali kepada anak kita ketika belajar bicara, kita tungguin gitu. Belajar bicara, nah, kita ajak ngobrol itu dengan penuh kelembutan, nggak ada bentakan. Yang aneh coba Bu, coba Ibu renungkan. Anak cuman bisa nyuap saja, apa kata Ibu? Pinter. Pinter. Ayo nah makan, disuapin, lalu masuk ke mulutnya. Kamu hebat, kamu pinter. Nyuap aja disebut pinter. Nah, coba. Ini adalah bicara ibu yang penuh dengan kelembutan dan penuh dengan kesabaran. Kenapa dikatakan kesabaran? Ibu nyuapin anak kalau lagi masih usia balita Bu, itu bisa 2 jam. Nyuapin anak bisa 2 jam. Artinya ini perjuangan sangat berat. Allah memerintahkan Nabi Musa, Allah memerintahkan Nabi Harun untuk berbicara lembut ya, kepada Fir'aun. Siapa dia? Penguasa paling sombong ya. Maka bagaimana ya, sikap kita kepada anak kita sendiri ya? Bagaimana kepada Fir'aun yang congkak dan sombong saja harus bicara lembut. Lah ini anak yang kita mau, yang kita kepengen, masa harus dibentak-bentak? Yang kedua, berikan alasan, bukan hanya perintah, sehingga anak itu paham. Ya. Kenapa itu harus jelas. Kalau zaman dulu Bu, karena zaman kita ini makanannya kurang bergizi, jadi kita nurut-nurut aja, nggak pernah banyak pertanyaan. Makan kita tahu tempe, kalau nggak tempe ya tahu. Coba anak sekarang, bergizi tinggi, telurnya berapa, dagingnya berapa, ikannya berapa. Apa yang terjadi? Ya Allah, salah ngomong aja ngebentak anak kita, ngebantah anak kita. Kenapa? Itu karena emang termasuk pengaruh gizi ya. Lebih cepat pinter, lebih cepat
menguasai situasi, dan satu lebih cepat menyalahkan. Nah, jadi tolong anak sekarang ini diberikan alasan. Jika anak zaman sekarang tidak bisa lagi hanya disuruh tanpa penjelasan. Contoh, daripada berkata pokoknya mandi sekarang, dibentak pokoknya mandi sekarang. Nah, tapi lebih baik ucapan ibu kita semua, dek, kalau mandi sekarang nanti kamu lebih segar. Kalau mandi sekarang kamu lebih cantik, bisa belajar lebih cepat. Jadi ada alasan yang memicu kepada kegiatan anak. Yang ketiga, ibu semua konsisten, terus menerus dalam aturan, jangan kendor. Anak membantah karena melihat orang tuanya tidak konsisten. Jadi jika orang tua tegas tapi disertai kelembutan, insya Allah anak akan mengikuti. Anak akan mengikuti. Bahkan lakukan langkah-langkah yang konkret, sehingga apa yang diikuti oleh anak itu mempunyai dasar untuk melakukan kepada kegiatan berikutnya. Apa langkah yang konkret dari kita semua atau dari ibu semua? Yang pertama, dengarkan dulu. Dengarkan dulu alasan dari anak. Jangan langsung memotong. Biarkan dia punya kepuasan menyampaikan apa yang dalam hati dan pikirannya. Jadi dengarkan aja dulu. Jangan langsung memotong. Kadang anak membantah karena ia merasa tidak didengar. Merasa tidak didengar. Ingat, suara itu pelajaran. Kalau lembut, ketika ada intonasinya lebih kencang, berarti sudah keluar aturan itu di situ. Sudah keluar aturan. Dengarkan dulu. Dengar sih, Bu, dengar sih. Ya, kalau anak sudah mengulang-ulang berarti ada sesuatu hal. Yang kedua, turunkan. Emosi orang tua diturunkan. Teorinya begitu. Jika orang tua sedang marah, jangan memutuskan sesuatu. Jangan memutuskan sesuatu. Dan marah, ketika kita marah nih kepada anak, maka ucapan kita sesuai dengan sabda Rasul. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Apabila kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang punya nilai dan berpahala. Berkatalah dengan perkataan yang bernilai dan berpahala. Aw liyasmut, jika tidak mampu bernilai dan berpahala, aw liyasmut, diam. Kenapa? Ucapan kita itu harus punya nilai dan ucapan kita ini harus punya pahala. Apakah marah-marah berpahala? Tidak. Marah-marah tidak bisa melahirkan pahala. La takdob, jangan marah. La takdob, jangan marah. Sampai diulangi 3 kali. Itu tanda pentingnya menjaga emosi. Lalu yang ketiga, gunakan pilihan yang terarah. Dek, kamu mau mandi sekarang atau 5 menit lagi? Jadi anak sudah dilatih ada kendali di dalamnya. Ditanya seperti itu. Lalu kemudian yang keempat, berikan apresiasi saat anak melaksanakan apa yang kita perintahkan. Anak menurut. Apakah itu bentuk pujian, kamu hebat, kamu cantik, kamu pintar. Lakukan. Yang bisa melunakkan hati anak. Dan membuat ingin mengulangi kebaikan itu karena rindu dapat sanjungan dari ibunya. Rindu. Lalu yang kelima, doakan anak. Karena doa umuhul ibadah. Doakan anak. Doa itu silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman. Saya beriman, ibu beriman, senjatanya apa? Doa. Senjatanya doa. Doakan. Orang yang tidak pernah mendoakan atau tidak pernah memintai kebaikan, itu bukan orang baik. Tapi orang kita berdoa terus, insya Allah. Luqman memberi contoh akhlak dan terus-menerus menasehati dengan kasih, dengan sabar. Orang tua yang mendoakan anaknya, insya Allah akan satu saat melihat hasilnya. Itu saya. Baik.
Ustaz, apa pesan terakhir untuk ibu-ibu yang hebat ini yang sedang menghadapi anak yang suka membantah? Apa pesan? Ibu-ibu, ingat, anak bukan musuh. Anak adalah amanah. Kadang membantah itu bukan karena dia tidak hormat, Bu, tapi karena dia sedang tumbuh, sedang belajar mengekspresikan diri, dan tentu dia lagi butuh bimbingan. Ya. Jika ada orang tua menjadi teladan dengan kesabarannya, dengan banyak berdoa, insya Allah anak akan tumbuh menjadi lembut, patuh, dan berakhlak mulia. Sahabat pencerah hati, terutama para ibu yang hebat, menghadapi anak yang suka membantah memang tidak mudah. Tapi dengan ilmu, kesabaran, dan doa, rumah kita akan menjadi tenang dan anak-anak kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan episode ini. Kami ingin sekali mendengar masukan Anda. Apa kira-kira tema yang akan kita bahas pada episode yang berikutnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya Suprapto Muhsin dan guru kita Ustadz Dr. Andes Haji Idin Halidin undur diri sampai bertemu pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 21 Pak.